Para Sudaders, kuma kabarna damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xuan Ye yang lelah setelah bertarung dengan siluman boneka. Ia pun mengajak Ban Xia untuk makan mie di sebuah kedai yang begitu terkenal di kota tersebut. Dengan berjalannya waktu dan selalu bersama-sama, kini mereka berdua semakin dekat. Bahkan di saat mereka akan pulang, Ban Xia yang bajunya basah setelah menginjak genangan air, Xuan Ye pun rela menggendongnya sampai rumah yang membuat Ban Xia begitu senang. Xuan Ye yang telah mengantarnya pulang, ia yang tidak ingin Ban Xia dalam bahaya diserang oleh siluman lagi di saat ia tidak ada di sampingnya. Lalu ia pun kembali memberikan sedikit kekuatan spiritualnya di telapak tangannya Ban Xia. Setelah sampai di rumah, terlihat Xuan Ye seorang diri duduk di depan teras sambil minum dan mengenang akan masa lalunya di saat keluarganya masih ada. Ia yang begitu rindu terhadap mereka dan masih tidak percaya jika mereka sudah tiada. Kemudian di keesokan harinya, terlihat di kota Guangping terdapat dua pendekar pemburu siluman yang baru datang di kota tersebut. Mereka berdua merupakan guru dan murid yang bernama Sang Yun dan Kiao. Dengan waktu yang sama, Huang yang kembali ke markas Mahkamah Agung yang berada di ibu kota. Ternyata dulunya ia berasal dari sana lalu diangkat oleh pemerintah untuk pergi dan singgah di kota Guangping untuk menjadi penjaga keamanan di kota tersebut. Teman-temannya yang begitu senang melihat Huang yang kembali pulang. Begitupun dengan seorang wanita yang ada di sana bernama Sima. Dulunya mereka berdua ini merupakan sepasang calon pengantin yang dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Namun di tengah jalan Huang membatalkan pernikahan dikarenakan saat itu Huang tidak ingin menikah. Kedatangan Huang membuat Sima mengajak mereka semua untuk makan-makan bersama di sebuah kedai. Mereka yang akan kembali ke markas. Di tengah jalan mereka bertemu dengan sekelompok pasukan yang ingin menangkap seseorang dan mereka pun mencoba menolongnya. Namun tiba-tiba pria tersebut justru menjadi sebuah kertas. Kembali kepada Xuan Ye yang masih penasaran terhadap siluman yang telah menyuruh siluman Pier untuk menculik ayahnya Ban Xia, dan kemungkinan siluman itu memiliki kekuatan tingkat tinggi. Bahkan ia menganggap kalau siluman tersebut kini bersembunyi di kota bawah tanah Guangping. Dikarenakan di kota bawah tanah Guangping banyak sekali siluman yang telah berlatih lebih dari 100 tahun dan tidak suka keluar. Namun sayangnya sekarang permukaan air sedang naik sehingga mereka tidak bisa masuk ke sana dan hanya bisa menunggu waktu saja. Cisue yang mendengarnya langsung memintanya untuk pergi ke sana walaupun air sudah surut, karena dulu ayahnya Xuan Ye pernah berpesan untuk tidak pergi ke kota bawah tanah Guangping. Demi mendapatkan sebuah petunjuk, mereka lalu menemukan sebuah surat di dompet ayahnya Ban Xia yang berada di kotak milik siluman kucing. Dan surat itu bertuliskan nama Ruyu yang merupakan ibunya Ban Xia. Ban Xia yang tidak percaya jika ibunya masih hidup, karena 12 tahun yang lalu ibunya menghilang tercebur ke dalam sungai di saat mereka terkena badai dalam perjalanan menuju rumahnya sang tabib untuk ia berobat, sehingga ia menganggap ibunya sudah meninggal dunia. Dan ternyata surat itu ditulis 3 tahun yang lalu, yang dimana surat itu berada di dalam dompet ayahnya Ban Xia, karena ayahnya Ban Xia yang menganggap kalau surat tersebut merupakan uang kertas untuk menukar nyawanya dengan siluman kucing. Dan apakah itu alasan ayahnya Ban Xia yang dulu menjual semua tokonya dan pergi beberapa minggu karena untuk mencari ibunya? Surat itu terdapat tulisan ruang baca Tihu, dan jika mereka mengetahui di mana tempat ruang baca
baca Tihu berada, maka mereka pasti bisa menemukan ibunya. Suanye yang tidak mengetahui di mana ruang baca Tihu, namun ia mengenali simbol rumput Dongming yang berada di surat tersebut yang merupakan simbol kota bawah tanah Guangping. Begitupun dengan Huang dan Sima yang melaporkan tentang kejadian semalam dan memberikan kertas gambar tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung, dan di kertas gambar tersebut terdapat simbol rumput Dongming. Mengetahui hal itu, Ketua Mahkamah Agung langsung memberikan sebuah plakat supaya mereka bisa masuk ke dalam kota bawah tanah Guangping untuk menyelidiki kasus ini. Asal-usul simbol rumput Dongming, sebuah rumput yang tumbuh di kota bawah tanah Guangping, dan menurut legenda di sana terdapat siluman yang tinggal. Pedagang di sana lalu menggunakan rumput itu sebagai lampu supaya mereka bisa melihat siluman dan bertransaksi dengan mereka. Dengan berjalannya waktu, lalu rumput Dongming itu pun menjadi sebuah simbol kota bawah tanah Guangping. Kemudian Jisue yang pergi ke rumahnya Bansia dan memohon untuk melarang Suanye pergi ke kota bawah tanah Guangping, karena dulu ayahnya Suanye pernah berpesan apapun yang terjadi, Suanye tidak boleh pergi ke sana. Terlihat Bansia yang begitu bingung karena di sisi lain ia juga harus mencari keberadaan orang tuanya. Namun di sisi itu juga Suanye tidak boleh melanggar perintah dari ayahnya. Oleh karena itu mereka harus mencari pemburu siluman hebat seperti Suanye. Namun jika tidak ketemu juga, maka mereka terpaksa yang akan pergi ke sana. Kembali kepada Jisue yang sedang membeli kacang di pasar, dan secara kebetulan kedua pemburu siluman itu juga berada di sana. Mereka yang mengetahui kalau Jisue merupakan seorang siluman, mereka pun langsung mengejarnya. Jisue yang berhasil kabur dan bertemu dengan Suanye yang bertanya apa yang sudah terjadi, dan Jisue menjelaskan kalau tadi ia telah dikejar dan diserang oleh dua pemburu siluman. Namun meskipun begitu mereka tidak akan bisa berhasil menangkapnya karena bagaimanapun juga ia merupakan seorang siluman kelinci. Mereka yang menyadari kalau Jisue berada di aula Gensan ini, ia pun bertemu dengan Suanye dan memintanya untuk menyerahkan siluman tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi. Namun dikarenakan mengetahui teknik bela diri yang dikeluarkan oleh Suanye, Sang Yun pun meminta maaf kepadanya karena mereka sudah lancang ingin membunuh Jisue yang merupakan siluman kelinci yang ia kira aula Gansan ini dikuasai oleh siluman. Namun ternyata tempat ini merupakan milik salah satu murid hebat dari Sekte Bazu. Ia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Sang Yun, dan pemuda di sana merupakan muridnya yang bernama Kiao. Mereka yang meminta maaf lalu pamit untuk pulang. Bansia yang baru datang lalu bertanya siapa kedua orang tersebut, dan Suanye menjelaskan kalau mereka merupakan pemburu siluman. Setelah itu Suanye menunjukkan sebuah plakat yang dimana plakat itu merupakan tanda izin supaya mereka bisa masuk ke kota bawah tanah, dan setelah air surut dalam beberapa hari ke depan maka mereka bisa berangkat ke sana. Hingga keesokan harinya, terlihat Huang bersama Sima sudah berada di luar ibu kota untuk menuju kota bawah tanah Guangping. Tidak hanya untuk menyelidiki kasus kemarin malam, namun mereka juga mendapatkan sebuah perintah untuk menyelidiki hilangnya Raja Sinan, yang dimana kasus tersebut sudah lama dari bertahun-tahun yang lalu, dan siluman kertas tersebut sepertinya masih berkaitan dengan hilangnya Raja Sinan. Sementara itu Bansia bersama pelayannya pergi ke kediaman Sang Yun untuk meminta bantuannya pergi ke kota bawah tanah Guangping dalam menyelidiki kasus hilangnya sang ayah. Dengan waktu yang sama, Suanye bersama Jisue yang baru sampai di rumah Bansia untuk menjemputnya karena hari ini mereka akan pergi ke kota bawah tanah. Namun ternyata Bansia tidak ada di rumah, dan bahkan salah satu warga di sana mengatakan kalau Bansia bersama pelayannya sudah pergi dari pagi, yang membuat Suanye menyadari kalau Bansia pergi ke kota bawah tanah.
Bansia yang sudah sampai di penginapan Wugeng di kota bawah tanah dan Sang Yun meminta mereka untuk tetap tinggal di penginapan ini sementara ia bersama muridnya akan mencari informasi untuk menyelidiki kasus tersebut. Dengan melihat keadaan di sana, ia seperti mengenal tempat ini karena bagaimanapun juga dulu di saat waktu kecil ia pernah diculik. Sementara Suanya bersama Cisue juga telah sampai di sana. Kemudian mereka kedatangan seorang pemandu jalan di kota tersebut bernama Chun Mian. Kemudian ia menunjukkan sebuah lukisan yang melambangkan seseorang yang telah memindahkan sebuah gunung besar supaya kota bawah tanah ini tidak selalu banjir. Namun itu hanyalah sebuah legenda dan ia juga tidak tahu siapa yang telah melukis lukisan dinding ini. Mereka yang telah sampai di kota tersebut, Chuan Mian menjelaskan kalau kota ini terlihat biasa saja, namun sebenarnya tempat ini merupakan tempat yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, ia meminta mereka untuk berhati-hati. Dengan waktu yang sama, Sang Yun bersama muridnya yang mengetahui kalau pria tersebut merupakan seorang siluman, ia pun akan membunuhnya. Namun Bansia yang mengetahui kalau siluman itu akan dibunuh oleh mereka, ia pun langsung menyelamatkannya dan siluman itu pun berhasil kabur. Mengetahui hal itu, Sang Yun pun bertanya apakah Bansia mengenali siluman tersebut. Bansia yang menjawab kalau ia tidak mengenalinya dan ia rela menolongnya karena ia tidak ingin siluman itu dibunuh oleh mereka. Yang membuat Sang Yun begitu marah kepadanya karena Bansia tidak bisa membedakan yang mana manusia dan yang mana siluman. Padahal siluman selalu membuat kejahatan. Kiao yang memaksanya untuk memberitahukan di mana siluman tadi pergi. Tiba-tiba Suanya pun datang sehingga mereka berdua pun pergi dari sana. Setelah itu Suanya membawa Bansia ke penginapan dan ia yang sangat marah karena kenapa Bansia pergi ke kota ini sendirian. Bansia yang menjawab kalau ia datang ke sini tidak sendiri melainkan berempat dan mengetahui kalau Bansia datang ke sini dengan kedua pemburu siluman tadi. Suanya pun semakin marah kepadanya karena bagaimanapun juga ia sudah melanggar janji kepada ayahnya sendiri untuk tidak datang ke tempat ini hanya demi membantu Bansia. Namun kenapa Bansia justru tidak menghargainya? Bansia yang merasa bersalah lalu meminta maaf karena alasan ia melakukan ini semua supaya Suanya tidak pergi ke kota ini. Suanya yang memaafkannya dengan mengatakan mulai sekarang apapun masalahnya, mereka berdua harus berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kemudian mereka kedatangan Chuan Mian yang memberikan sebuah undangan dari tuannya yang ingin menemui Suanya. Namun ketika sampai di sana, ia justru diserang. Dan ternyata serangan itu berasal dari seseorang yang bernama Tuan Tunan yang merupakan ketua pengawas di kota bawah tanah ini. Dan Suanya juga boleh memanggil dirinya sebagai paman guru yang ternyata Tuan Tunan merupakan adik seperguruan ayahnya Suanya. Tuan Tunan lalu menceritakan kalau 6 tahun yang lalu ia yang mendapatkan kabar tentang meninggalnya ayahnya Suanya beserta seluruh keluarganya. Ia pun lalu ke kota Guangping untuk mengurus semua dokumen supaya Suanya bisa keluar dari penjara atas tuduhan pembantaian tersebut. Namun ternyata ia tidak berhasil karena kasus itu berkaitan dengan siluman. Oleh karena itu ia pergi ke ibu kota untuk meminta bantuan. Dan setelah berhasil ia pun kembali ke kota Guangping. Namun ternyata Suanya sudah tidak ada di kota. Suanya menjelaskan kalau saat itu ia sedang gelisah dan harus pergi dari sana demi mencari keberadaan siluman racun yang telah membuat keluarganya menjadi mayat hidup. Namun ia tidak berhasil menemukannya sehingga setengah tahun yang lalu ia kembali ke kota Guangping. Saat itu ia juga ingin mencari keberadaan Tuan Tunan karena telah membantunya keluar dari penjara dan ia tidak menyangka kalau hari ini ia bisa bertemu dengannya.
Dulu ayahnya pernah memberitahukan kalau sang ayah memiliki adik seperguruan yang memiliki bakat bela diri yang sangat hebat. Namun sayangnya adik seperguruannya itu diusir dari perguruan. Dan apakah orang tersebut adalah Tuan Tunan? Tuan Tunan pun membenarkan hal itu. Ketika ia berumur 20 tahun, ia turun gunung untuk berkelana dan melewati kota Nanguo. Ia lalu berkenalan dengan seorang wanita dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka berdua kemudian menjadi sepasang kekasih yang tidak akan pernah mengkhianati satu sama lain. Namun tak lama kemudian, ia mendapatkan informasi kalau kekasihnya itu bukanlah seorang manusia, melainkan seorang siluman rubah. Ia yang bergulat dengan perasaannya sendiri dengan waktu yang cukup lama. Alasan ia ingin berpisah dengannya karena ia merupakan murid dari sekte Bazu yang memiliki peraturan sangat ketat. Salah satunya adalah tidak boleh jatuh cinta terhadap siluman. Kemudian sang guru pun mengetahui kalau ia telah melanggar peraturan tersebut, sehingga ia pun diusir dari perguruan. Namun setelah 1 tahun mereka menjalin hubungan, kekasihnya itu justru meninggalkan dirinya. Walaupun kekasihnya sangat mencintai, namun sifat silumannya tidak akan bisa berubah. Di saat itu ketika mereka berdua sedang meminum arak dan mabuk, tiba-tiba kekasihnya kehilangan kendali yang membuat ia terluka parah terkena serangan darinya. Di saat tersadar, kekasihnya tersebut begitu menyesali akan perbuatannya sendiri lalu meninggalkan dirinya. Alasan itulah ia berada di kota bawah tanah ini, karena di tempat ini terdapat banyak sekali siluman yang berkeliaran yang mungkin saja ia bisa menemukannya. Namun ternyata apa yang ia pikirkan tidaklah mudah, hingga sampai hari ini ia belum juga menemukannya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film. Siao dong undur diri dan salam Sundaners.